Ini kalau nggak salah 2 mili ya. Jadi kalau kita menggunakan ini akrilik itu biasanya jualnya lembaran, dipotongnya pakai cutter khusus ya, cutter khusus yang digunakan untuk membuat alat peraga ini. Jadi Bapak Ibu bisa kalau misalkan mau yang awet ya bentuknya seperti ini ya, ini lebih awet. Nah kemudian kalau mau yang jaring-jaring itu Bapak Ibu bisa menggunakan kawat gitu ya, kawat yang agak apa sih? Bukan kawat ya, biasanya pakai jeruji sepeda ya, yang bekas-bekas itu bisa dimanfaatkan untuk membuat jaring-jaring kudus. Ini bukan jaring-jaring, apa namanya? Kerangka, bukan jaring-jaring ya. Kalau jaring-jaring kan biasanya dari karton gitu ya. Nah, ini yang bangun ruang. Nah, bangun datar, Bapak itu juga bisa menggunakan akrilik seperti ini. Nah, ini kan potongannya ini ada segi berapa nih? Segi 5 gitu ya. Ini ada persegi panjang, itu ada persegi dan segitiga dan sebagainya. Ya. Nah, itu berkaitan dengan alat peraga. 15, 20. Bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan bilangan yang jumlahnya 50 itu akan membentuk segi 3 ya. Nah, kalau tidak memahami ini ya itu belum tentu bisa ya. Nah, sekarang saya ganti aja deh, nggak usah 50. Coba kalau sekarang ini 10 aja. Coba Bapak Ibu hitung berapa banyak segitiga yang mungkin. Ya, 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Berapa? 4 coba Ibu tuliskan di depan apa saja. Jadi yang terpanjang hanya bisa 4, tiga bisa nggak? Kalau misalkan saya pakai 3 di sini, sisanya berapa sih? 7 kan? 7 hanya bisa 3 dengan 4 yang lain. Jadi memang banyak
jadi untuk memahamkan siswa berkaitan dengan segitiga, kita tidak hanya memberikan ini definisinya. Jadi kita harus memaknai ini supaya mereka lebih paham. Ya, bisa seperti ini contohnya. Ya, berbuat seperti ini. Bisa nggak dibuat segitiga? Gitu. Nanti kalau di SD itu kan ada segitiga. Kalau dilihat dari sudutnya, itu ada segitiga apa? Ascir, ada segitiga tumpul, ada segitiga siku. Jangan lupa yang siku. Ya. Nah, berkaitan dengan segitiga ini ada syaratnya, ada ciri-cirinya. Kenapa disebut dengan segitiga siku? Apa? Satu sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Ini nggak ada penghapusnya. Nggak ada penghapus nggak? Oke. Nah, ini kita ini ya. Nah, ini ada A, B, C. Nah, ini berkaitan dengan segitiga siku-siku nih. Nah, kalau di segitiga siku-siku yang istimewa itu ada apa di sana? Hah? Ada apa? Satu sudutnya adalah sudut 90 derajat. Ada apa di sana? Tadi ada bilang ada sisi miring. Iya, ada sisi miring. Sisi miring istimewanya apa? Sisi yang paling panjang. Ya. Kalau di sini sisi miringnya adalah anti. Nah, mungkin di SD belum ya. Tetapi Bapak itu perlu pahami bahwa di segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Yang mana? Sisi miring sama dengan sisi miring apa sisi miring kuadrat? Sisi miring kuadrat, bukan sisi miring. Ini sisi miringnya yang mana? AB itu sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku. Ya, ini disebut dengan sisi miring. Bukan karena bentuknya miring ya. Bukan. Kalau segitiganya saya buat begini, ya. Tiga. Betul? Gimana? 733, betul? 733. Apakah 733 itu segitiga tumpul? Ya. Kenapa? Yang mana? 7 kuadrat itu berapa 7 kuadrat? 49. Terus 9 pertanyaan saya berikutnya, itu segitiga bukan? Segitiga bukan? Bukan. Ya kalau bukan ya jangan. Kan harus segitiga dulu baru tumpul, ya kan? Nah, supaya jadi tumpul diapakan?
Ya 7-nya jangan 7. Berapa? 5. 5 masuk nggak? Kalau ini saya kasih 5, masih bisa nggak jadi segitiga nggak? Jadi segitiga. Coba dicek tumpul apa enggak? 5 kuadrat berapa? 25. 9 tambah 9 18. Masih lebih kecil kan? Berarti ini segitiga tuh ya. Jadi 5, 3, 3 masuk segitiga tumpul. Jadi syarat pertama harus diingat dulu, harus segitiga dulu. Nah, yang siku-siku tambah siku-siku apa? Ada yang disebut dengan triple Pythagoras. Apa? Contohnya triple Pythagoras. Contohnya apa? Dua, 3 kuadrat berapa nih? 9. 4 kuadrat 5 kuadrat 25. Ini kalau saya jumlah sama dengan 25 kan? Ya. Ini salah satu contoh triple Pythagoras. Jadi nanti Bapak Ibu cari lagi ya contoh triple Pythagoras. Nah, ini kalau Bapak Ibu memahamkan, saya nggak tahu biasanya sudah ada nih yang segitiga tumpul lancip, sudah ada belum? Sudah ya? Sudah, tapi ciri-cirinya mungkin Bapak Ibu juga perlu sampaikan. Kalau menggambar, bagaimana menggambar segitiga tumpul lancip, diajarkan nggak biasanya? Diajarkan tidak? Menggambar. Ya, bagaimana menggambar? Bapak Ibu ngajarinnya gimana? Menggambar segitiga, misalkan tumpul, segitiga tumpul yang sudutnya salah menggunakan unsur. Misalkan satu sudut tumpulnya adalah lebih dari 90 kan? Misalnya berapa? 100 derajat gitu ya, 100 derajat. Nah, kalau misalkan disuruh membuat segitiga tumpul, itu kan berkaitan dengan sudut, benar nggak? Nah, kita tahu bahwa sudut dalam satu segitiga itu berapa? Ya, 180 derajat. Ini saya hapus ya Bapak Ibu ya. Ini kita harus ke sini segitiga. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa segitiga, jumlah segitiga dalam sudut dalam jumlah sudut dalam segitiga ini adalah 180 derajat. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa menggunakan kertas ini, ya. Tambahkan ini ya, yang sejajar dengan ini harus sejajar dengan alas. Kemudian yang ini kita.
menggunakan sifat yang ada pada ini. Ya, tapi saya nggak tahu kalau di SD kayaknya sudut dalam berseberangan, sudut ini kayaknya belum ya. Ya, secara teori ini adalah sudut dalam berseberangan. Yang ini kalau saya buat ini sejajar dengan yang ini saya tarik garis ini ya. Jadi ini sejajar dengan ini, maka ini adalah sudut dalam berseberangan. Maka besarnya adalah sama. Ini X derajat. Yang ini besarnya dengan ini sama. Ya, kalau di sini Y derajat, di sini juga Y derajat. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, X derajat tambah Z derajat tambah Y derajat itu adalah 180 titik di sini. Ini A, ini tidak bisa ke sini, ini tidak akan membentuk diagonal. Ya, ini juga tidak bisa ke sini, ini tidak membentuk diagonal. Dengan dirinya sendiri juga tidak bisa membentuk diagonal, hanya satu ke sini. Demikian juga dengan di sini, ini hanya bisa membentuk ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa. Ya. Hanya bisa ke 1, 2, ke 2. 2 itu dapat dari mana? Ini. Kalau di sini itu ada 5 sisi, ya. Jadi satu titik ini, titik A, ini hanya bisa ke saya kasih angka aja deh biar lebih mudah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Satu ini hanya ke 2 ini kan, ke 4 dan 3. Kalau saya pilih satu titik, ya, ini kan sebenarnya kita menghubungkan 2 titik. Titik yang pertama, titik yang kedua. Titik yang pertama kan kita bisa pilih dari manapun kan. Ada berapa titik di sini? Ada 5. Nah, 5 titik ini bisa dihubungkan ke berapa titik? Ke 2. Ya. Jadi 5 kali 2 garis. Tetapi ada garis yang dihitung 2 kali, yaitu 1 ke 4 dan 4 ke 1. Dihitung 2 kali ya. Berarti ini dibagi 2. Ya. Demikian juga dengan yang ini. Segi 6 ada ini 6. Ini 6 kan? Nah, satu titik ini ke berapa? 6 dikurang dibagi 4. Ya. Kalau segi M, diagonalnya berapa nih? Yang ini adalah 6. 5. N dikali ini berapa? N min 3 per 2. Tinggal masukkan N-nya berapapun, rumusnya pasti ini seperti orang jabat tangan gitu ya. Kalau misalkan ada orang 10 di dalam ruangan, berapa kali terjadi jabat tangan? Kalau misalkan iya, tapi di sini bedanya dia tidak boleh berjabat tangan dengan dirinya sendiri, dan di sebelahnya juga nggak bisa. Beda.
Oke, betul ya. Ini part 2 ya. Oke Bu, boleh beda salah satu. Nah, masih ada 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan jam berapa saya dikasih waktu. Tadi kita ngomong ya, 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi ternyata. Oke, ini tadi saya sudah singgung ya. Nah, ini berkaitan dengan luas. Nah, ini yang kadang-kadang sering juga terjadi ini kesalahannya. Artinya ketika disuruh menghitung luas, itu kan Bapak Ibu rumusnya masih luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, tingginya itu bergantung terhadap alas, benar ya? Alasnya kan boleh apapun, benar nggak? Boleh nggak alasnya? Ini segitiga ya, ini saya bolak-balik ini, segitiganya sudah sama. Kalau alas itu yang mana? Menurut Ibu itu alasnya mana? Yang bawah? Yang begini? Oke, berarti alasnya yang ini? Alasnya boleh yang ini berarti? Nggak boleh? Kalau alasnya yang ini boleh nggak? Nggak boleh. Kalau alasnya yang ini juga nggak boleh. Alasnya yang mana? Alasnya berarti hanya boleh yang ini gitu ya? Ya, boleh yang itu aja. Benar nggak? Berarti alasnya hanya boleh yang ini. Iya. Oke, ini alas, sekarang ini alas ya. Ini tinggi. Betul. Kalau alasnya ini, tingginya ini benar. Tetapi ini boleh jadi alas. Boleh. Tapi tingginya bukan yang ini. Tingginya adalah ini diproyeksikan tegak lurus, ini menjadi tingginya, ini menjadi alasnya. Ya. Dan alasnya juga boleh ini jadi alasnya boleh, tapi tingginya adalah ini, gitu ya. Jadi alas yang jadi alas itu boleh yang mana saja, ya, yang mana saja boleh. Alas naik ke atas. Nah, makanya kalau Bapak Ibu menggambar segitiga, itu jangan yang lempeng-lempeng aja pasti begini, jongkar-jongkir gitu loh. Betul, biar anaknya itu paham bahwa yang namanya alas itu tidak harus yang di bawah, ya. Jadi boleh yang mana saja. Ya. Jadi ini kalau saya balik seperti ini boleh jadi alasnya nih, tapi tingginya bukan yang ini. Ya, yang menjadi tingginya adalah saya tarik garis ini ke tegak lurus. Sini, kalau segitiganya katakanlah begini nih. Ini jadi alasnya. Tingginya tuh yang ini proyeksi. Ya, tingginya itu adalah proyeksi titik yang ini ke sisi alas. Ini saya buat dari akrilik. Ya, saya potong-potong. Ini namanya quatermino. Bentuk quatermino ada banyak, tetapi ini kebetulan saya juri OSNSD. Jadi ini adalah alat eksplorasi OSNSD kalau nggak salah tahun 2020 ya. Nah, silakan ini dibagi
bentuknya yang ini atau bentuknya ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajarkan mereka. Misalkan saya kasih nih 6 gitu ya. Coba anak-anak ini bangun. Sekarang Bapak Ibu mengajarkan tentang simetri. Mungkin bangun datar yang punya 1 simetri lipat. Nah, mereka bisa eksplor ya. Untuk bangun yang simetri 1 simetri lipat, 2 simetri lipat dan sebagainya. Atau Bapak Ibu coba-coba di rumah mengkombinasikan ini dengan ini. Bisa nggak membentuk persegi atau bangun-bangunan lain? Silakan dibagi hingga di 2 orang. Saya tahu udah berapa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Setelah ini sebenarnya masih ada PR ya, masih ada PR. PR-nya adalah, kan tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana kita menanamkan konsep dengan menggunakan alat peraga. Konsep-konsep yang sering terjadi miskonsepsi. Tadi seperti luas, gitu ya. Luas tadi belum. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong diberikan diberikan contoh dua konsep yang sering terjadi miskonsepsi. Kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu menangani miskonsepsi tersebut? Bisa menggunakan alat peraga, bisa dengan menggunakan pembuktian-pembuktian yang tadi, atau memberikan contoh, memberikan soal yang bisa menanamkan konsep. Jadi ya. Nah, nanti tugas ya dikumpulkan by WA. Nanti kita bikin WA group supaya Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugas. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.